Nada. Betul sekali Bu, saya Nada. Baik, selamat sore Nada. Selamat sore Bu. Sore. eh Apa kabarnya Nada? Alhamdulillah saya baik ya Bu. Cuma ini akhir-akhir ini banyak yang batuk, jadi saya ketularan batuk kayaknya Bu. Lagi Oh musim. iya, lagi musim ya? Iya betul Bu. Baik, sebelumnya ada apa nih? Nih Nada menghubungi ibu untuk melakukan sesi konseling hari ini. Sebenarnya untuk hari ini itu saya ingin melakukan konseling karir untuk masa depan saya Bu. Melakukan konseling karir. Iya. Baik, sebelum kita mulai, di sini Ibu ingin memberitahu, ingin menjelaskan bahwasanya konseling ini bersifat rahasia. Dan di sini saya bertujuan untuk membantu kamu memahami diri sendiri serta merencanakan karir kamu ke depannya berarti ya. Di sini nggak ada jawaban benar atau salah. Kamu di sini bisa dengan bebas untuk menyampaikan apapun dengan jujur dan dengan baik. Apakah kamu bersedia mengikuti konseling hari ini dengan baik? Iya Bu, saya bersedia. Baik. Jika selama sesi konseling ini ada yang membuat kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa menyampaikan kepada ibu ya. Iya Bu. Baik, kita akan mulai sesi konseling hari ini yang sesuai dan berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan kamu. Baik, sekarang mungkin kamu bisa coba menceritakan apa yang membuat kamu merasa kamu perlu datang ke saya. Sebenarnya itu saya sekarang sedang merasa bingung dan tertekan gitu Bu, karena eh, saya ini belum tahu akan kemana setelah lulus nanti Bu. Oh, di sini kamu ngerasa bingung sama tertekan. Jadi kamu kayak bingung, nanti setelah lulus kamu mau kemana? Seperti itu. Betul Bu. Iya. Berarti sekarang kamu kelas 12. Iya betul Bu, 12 SMA. Baik. Bisa nggak kamu jelasin lebih jauh lagi eh, bagian mana yang paling kamu pikirin? eh yang paling saya pikirin itu sebenarnya saya takut untuk salah pilih jurusan, Bu. Takut nyesel gitu nanti ke depannya. Karena kan teman-teman saya yang lain sudah punya rencana ya, Bu. Dan saya itu belum, jadi saya takut gitu, Ibu. Oh, baik. Jadi di sini kamu ada memiliki perasaan tertinggal di antara teman-teman kamu. Iya, betul, Bu. Eh, Perasaan itu sering muncul nggak? Iya, Bu, betul. Hampir setiap hari gitu saya kepikiran tentang masa depan saya. Gitu. Baik, di sini kita mungkin bakal coba untuk melihat dari sisi minat kamu terlebih dahulu ya, Nada. Iya. eh di sini saya mau nanya, pelajaran apa yang paling kamu sukain selama di sekolah? Sebenarnya ada dua sih Bu ya pelajaran yang saya suka itu, ada bahasa Inggris sama sosiologi. Bahasa Inggris dan sosiologi. Hmm.
Apa yang kamu rasain ketika kamu mengikuti pelajaran tersebut, kedua pelajaran tersebut? eh Setiap saya belajar dua pelajaran tersebut ya Bu, saya lebih ngerasa semangat aja dan nggak cepet capek, nggak cepet ngantuk gitu, dan lebih aktif untuk tanya jawab dan yang lainnya di pelajaran itu. Oh, lebih merasa lebih aktif di kedua pelajaran tersebut. Iya, betul. Baik. Kalau misal selain di sekolah, aktivitas apa yang bikin kamu bisa lupa waktu? Selain apa ya? Selain di sekolah mungkin ngobrol sama teman-teman atau orang lain atau diskusi mungkin Bu ya sama yang teman-teman saya gitu. Atau di luar itu saya suka nonton drama Korea gitu Bu. Drama Korea. Baik. eh dari situ saya bisa melihat bahwa kamu itu menikmati aktivitas-aktivitas yang melibatkan komunikasi dan interaksi sosial. Apakah betul? Kamu merasa tidak? Merasa Bu, iya betul. Saya merasa lebih hidup gitu Bu kalau apa ya berhubungan dengan orang lain gitu Bu, Baik. bersosialisasi. Sekarang kita akan melihat dari sisi kemampuan kamu ya. Menurut kamu, kelebihan apa yang kamu milikin? eh Menurut saya sendiri, mungkin saya cukup percaya diri ya Bu ya kalau untuk ngomong dan nggak terlalu kaku gitu bertemu orang. Merasa percaya diri dan gak kaku Iya. kalau berinteraksi. Baik. Pernah gak kamu dapat tanggung jawab tertentu di sekolah atau mungkin organisasi? eh Sebenarnya saya pernah jadi pengurus organisasi dan sering diminta jadi perantara kalau misalnya ada masalah di organisasi gitu. Jadi pengurus organisasi. Iya. Oh, jadi peran ja, ser, maaf, suka jadi perantara juga kalau misalkan lagi ada masalah. Iya, betul, Bu. Baik, itu bagus sih ya. Itu tuh nunjukin bahwasannya kamu memiliki komunikasi dan empati yang baik. Kalau misalkan kita lihat dari nilai atau prestasi, kamu merasa nggak kamu merasa kamu menonjol di suatu bidang? Kayak di bidang tertentu Hmm, kamu merasa menonjol gak? Ada nggak yang kamu merasa seperti itu? Sebenarnya di balik lagi ke pelajaran tadi mungkin nilai bahasa Inggris saya sih Bu cukup stabil gitu di antara yang lain. Oh, baik. Mungkin sekarang kita bakal bahas ke, kita mulai bahas ke hambatannya ya. Apa yang Iya. paling menghalangi kamu dalam dalam menentukan karir kamu? Hal apa yang Hal yang menghambat? hmm, Sebenarnya banyak ya Bu, tapi salah satunya itu sebenarnya orang tua saya Bu, karena mereka itu pengennya saya ambil jurusan yang nantinya akan cepat dapat kerja dan lebih aman aja gitu Bu. Jadi itu sih salah satunya. Hmm. Lalu setelah mengetahui hal tersebut,
bagaimana perasaan kamu menghadapi harapan orang tua kamu? Pastinya sih untuk harapan saya takut banget untuk mengecewakan ya Bu. Karena eh karena mereka menaruh harapan ke saya. Tapi kalau misalnya saya nurut juga sepenuhnya sama mereka, takutnya itu sayanya Ibu yang nggak enjoy nanti menjalaninya. Gitu sih, Bu. Betul. Perasaan dilema yang kamu rasakan itu menurut saya sangat wajar karena banyak juga siswa-siswa lain yang berada di posisi yang sama seperti kamu. Kayak mereka memiliki perasaan dilema antara keinginan pribadi sama harapan dari keluarga ataupun orang tua mereka sendiri. Baik, dari hasil pembicaraan kita udah terlihat nih sama saya bahwasanya kamu itu memiliki minat dan kemampuan yang mengarah ke bidang yang berhubungan dengan manusia, seperti komunikasi, dan interaksi sosial. Sebelumnya kamu pernah nggak kepikiran jurusan atau bidang yang kamu minati? Hmm, sebenarnya ada sih Bu, lebih dulu saya sempat kepikiran di eh, psikologi dan ilmu komunikasi, Bu. Psikologi dan ilkom. Baik. Dua jurusan itu emang butuh kemampuan komunikasi, empati, dan analisis sosial ya. Tapi perlu diingat juga Nada bahwasanya hari ini kita belum memutuskan apapun. Hari ini kita hanya baru menyusun langkah awal atau arah awal dari perjalanan karir kamu. Ya. Baik, menurut kamu, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu melakukan sesi konseling hari ini? eh Setelah saya pikir-pikir, mungkin untuk sekarang saya cari informasi jurusan yang lebih detail dan coba untuk ngobrol baik-baik sama orang tua saya. Baik, bagus-bagus itu bagus sih. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit saran. Ibu menyarankan kamu mungkin untuk mengikuti tes minat dan bakat, supaya hasil dari tes minat dan bakat tersebut lebih objektif dan bisa kamu jadiin sebagai bahan diskusi sama orang tua kamu. Apakah kamu berminat? eh Berminat sih Bu. Untuk apa yang membantu saya juga gitu. Baik. eh Baik, Nada, mungkin kita sekarang sudah berada di penghujung sesi konseling. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan sesi konseling hari ini? eh Alhamdulillah jujur lebih lega dan dari penjelasan Ibu tadi itu semuanya lebih jelas ke saya, Bu. Baik, Alhamdulillah, Ibu juga senang mendengarnya. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah terbuka dan jujur pada hari ini, pada sesi konseling hari ini. Mungkin kita bisa melakukan konseling di pertemuan berikutnya jika kamu merasa butuh. Kau bisa menghubungi Ibu lagi ya, Nada. Iya, Bu. Mungkin sesi konseling hari ini kita akhiri sampai sini. Selamat sore, Nada.
Selamat sore, Ibu. Terima kasih untuk sesi konselingnya. Sama-sama.